Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniasi Wilda Lestari dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1D akan memenuhi UTS pengantar psikologi. Saya akan membahas tentang psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai fungsi dari perilaku psikologis manusia. Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, adalah orang pertama yang berusaha merumuskan psikologi manusia. Ia memfokuskan perhatiannya kepada totalitas kepribadian manusia. Secara singkatnya, Sigmund Freud merupakan tokoh pencetus dari teori psikoanalisa. Yang menjadi letak dasar dalam teori psikoanalisa yaitu tentang ketidaksadaran atau unconscious, yang merupakan sumber energi terpenting dari perilaku manusia. Singkatnya, psikoanalisis sering disebut juga dengan psikologi dalam, karena pendekatan ini berpendapat bahwa segala tingkah laku manusia bersumber pada dorongan yang terletak jauh dari alam ketidaksadaran. Ada tujuan psikoanalisa. Yang pertama, bebas dari impuls. Yang kedua, memperkuat realitas atas dasar ego. Yang ketiga, ganti superego dengan realitas kemanusiaan dan bukan sebagai hukuman standar pribadi. Jadi maksudnya, dalam pandangan psikoanalisa, tujuan ini agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat. Selanjutnya ada tahapan. Yang pertama, ada tahapan asosiasi bebas. Apa itu asosiasi bebas? Metode ini adalah metode pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Lanjut, yang kedua, ada analisis mimpi. Analisis mimpi merupakan prosedur yang penting untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu konseli untuk memperoleh titik terang kepada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Aspek yang membuat konseli bermimpi itu dikarenakan adanya sistem imunitas pencernaan otak yang membuat orang itu bermimpi dan bisa saja orang itu berimajinasi tinggi sehingga terkontaminasi oleh masalah-masalah pribadinya sehingga terbawa mimpi tersebut. Apa itu analisis transferensi? Yaitu kegiatan-kegiatan konseli di masa lalu yang tak terselesaikan dengan orang lain menyebabkan dia mengubah masa kini. Konseli memperoleh pemahaman atas pengalaman-pengalaman tak sadar dan pengaruh masa lampau terhadap kehidupannya sekarang. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, pendekatan ini menekankan pada pentingnya seksualitas dan alam tidak sadar dalam tingkah laku manusia. Yang kedua, pendekatan ini memberikan sumbangan pada penelitian-penelitian empiris yang bersifat heuristik. Yang ketiga, pendekatan ini menyediakan dasar teoritis yang mendukung jumlah instrumen diagnostik. Kekurangannya yaitu, pendekatan ini menghabiskan banyak waktu dan biaya yang sangat banyak. Dan di luar harapan Freud, pendekatan ini telah diklaim secara eksklusif oleh para psikiater. Yang terakhir yaitu simpulannya adalah, psikoanalisis berkembang dari ilmu kedokteran dan konsepnya dipakai tidak hanya dalam bidang psikologi, tetapi juga dalam bidang lain di luar psikologi. Teori psikoanalisa dari Freud dapat berfungsi sebagai 3 macam teori, yaitu sebagai teori kepribadian, sebagai teknik analisa kepribadian, dan sebagai metode terapi atau penyembuhan. Selain itu, dengan adanya metode ini, masih banyak kelebihan yang dapat diambil, seperti posisi Freud yang kukuh sebagai seorang deterministik sekaligus menunjukkan hukum-hukum perilaku, artinya perilaku manusia dapat diramalkan. Freud juga mengkaji produk-produk budaya dari kacamata psikoanalisa seperti puisi, drama, lukisan, dan lain-lain. Oleh karenanya, ia memberi sumbangan juga pada analisis karya seni. Lalu, bahwa penyakit biasanya atau umumnya dapat disembuhkan setelah faktor penyebab dalam faktor ketidaksadaran dapat diketahui oleh sekarang ini. Yang terakhir, sebagai orang pertama yang menyentuh konsep-konsep psikologi seperti peran ketidaksadaran atau unconsciousness, anxiety, motivasi, pendekatan teori perkembangan untuk menjelaskan struktur kepribadian. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.